Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Mukhtiar Akbar. Ana min Indonesia. Ana fil madinati fi Indonesia fi Palembang. Wal an ana astakhdimu fi ta'limin ilmu nahwi. Fi hadha fasli ismul mu'rab wa ismul mabni. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mukhtiar Akbar. Saya dari Indonesia. Saya dari kota Palembang. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ilmu nahwu pada bab isim mu'rab dan isim mabni. Baiklah, isim mu'rab secara ringkas yaitu isim yang ketika bertemu pada awal kalimat atau setelah kalimat, dia berubah bentuk harokatnya. Seperti contoh, dorobah Zaidun. Kalimat Zaidun di situ ada isim yang berkedudukan fa'il, yang mana di situ harokat Zaidun itu menjadi marfu' atau domah. Alamatu raf'ihi domatun zahiratun fi akhirihi wa huwa fa'il min dorobah. Di situ berubah kalimat. Kalimat Zaidun itu berubah menjadi domah dengan sebab fa'il daripada doroba. Karena doroba itu berbentuk fi'il, kata kerja, dan Zaidun itu menjadi fa'il, pelaku. Dan begitupun juga dengan isim mabni. Isim mabni yaitu isim yang ketika bertemu sebelum atau setelah kalimat, dia tidak berubah harokatnya. Seperti contoh, ja'al fatah. Telah datang siapa? Si fatah. Kenapa dia berbentuk fathah sedangkan di situ menjadi fa'il? Fa'il daripada ja'a. Karena kalimat fatah di situ di dalam kitab Syarah Mukhtasar Jiddan itu fathah tersebut itu menjadi takdir, dikira-kirakan. Walaupun dia itu menjadi fa'il dari ja'a, akan tetapi dia itu menjadi mabni al-fathi dengan sebab adanya alif maksurah setelah huruf fathah tersebut, atau setelah huruf ta tersebut itu ada alif maksurah dan itu menjadi mabni. Tapi akan tetapi kedua isim tersebut, baik itu isim mu'rab maupun isim mabni, ketika dia bertemu fi'il kalimat sebelumnya dan fa'ilnya tersebut, itu menjadi kedudukannya. Akan tetapi yang membedakan kedua ini, satu, yang mu'rab ini berubah isimnya ketika bertemu sebelum atau setelah kalimat, dan mabni dia tidak berubah harokatnya walaupun dia bertemu sebelum atau sesudah kalimat tersebut. Alamatu bina'i al-ismi. Alamat bina mabni isim. Yang pertama apa? Al-mabni al-qasrah. Dan terkadang juga mabni tersebut itu berharokat kasroh. Seperti contoh, hadhihi, mu'annas. Dan ada contoh lain, ja'at hadhihi, ra'aitu hadhihi, marartu bi hadhihi. Ja'at hadhihi, ini telah datang. Akan tetapi dia itu berbentuk marfu atau bisa disebut dengan domah. Begitupun juga ra'aitu hadhihi, aku melihat ini. Hadhihi itu berkedudukannya maf'ulun bi. Dia itu berharokat fathah dengan sebab mabni maf'ul. Berhubung adanya hadhihi itu isim isyarah yang berbentuk mabni, dia tetap menjadi hadhihi, tidak bisa dirubah. Maratu bi hadhihi, aku melewati ini. Bi itu kalimat jar, huruf jar. Hadhihi itu menjadi majrur. Dengan sebab adanya huruf bi, di situ hadhihi itu berbentuk majrur, berkedudukan majrur. Berhubung dia menjadi mabni, dia tetap menjadi hadhihi.
al-mabniyu 'ala dhammah. Dan terkadang juga ada yang selalu berharokat dhammah. Darabtu, aku telah memukul. Tu di situ berbentuk fa'il. Fa'il yang menjadi contoh aku, ana. Tuh, dia tetap berharokat dhammah. Di situ bisa disebut dengan mabni. Al-mabni 'alal fathah, dan terkadang juga selalu berakhiran dengan fathah. Contoh ya dorobta. Dorobta. Nah, dorobta itu fa'il. Fa'il itu fa'il, engkau telah memukul. Engkau telah memukul. Dan tak itu kembali kepada anta, domir anta. Dan kemudian al-mabniyu 'ala qasrah. Dan terkadang juga al-mabni 'ala sukun, dan terkadang juga mabni tersebut itu berakhiran sukun. Seperti contoh alladzi, itu ismul mausul, isim mausul. Ja'alladzi akramtu, dan ra'aitul ladzi akramtu, dan marartu billadzi akramtu. Ja'alladzi akramtu, telah datang yang aku muliakan. Nah, di situ berharokat marfu, berhubung adanya alladzi ismul maf'ul itu menjadi fa'il yang di situ mahalnya dhammah. Tapi di situ ada alladzi, menjadi alladzi, dia tidak bisa berubah. Dia tetap menjadi mabni alladzi. Ra'aitul ladzi akramtu, aku telah melihat yang aku muliakan. Nah, di situ alladzi, ra'aitul ladzi, itu alladzinya tersebut itu berkedudukan maf'ulun bih, dan mahal daripada alladzi tersebut itu fathah atau mansub. Berhubung dia kemasukan ismul mausul, dia tetap alladzi, tidak dapat berubah. Dan kemudian marartu billadzi akramtu, aku melewati yang aku muliakan. Nah, bi di situ kan telah kita ketahui bahwasanya bi tersebut itu huruf jar, akan tetapi setelah huruf jar itu pasti majrur. Alladzi, berhubung dia adanya alladzi tersebut ismul mausul, isim yang tidak bisa berubah, isim mabni, dia tetap alladzi. Akan tetapi beberapa contoh tersebut, baik itu marfu, mansub, majrur, itu mempunyai mahalnya masing-masing. Marfu itu kembali kepada dhammah, mansub kembali kepada fathah, majrur itu kembali kepada huruf harokat jar. Dan kemudian anwa'ul asma'il mabniyah, jenis-jenis isim mabni, ismul isyarah yang pertama, dan kedua ad-dhamair, domir atau kata ganti. Ya, isim isyarah yang kita ketahui bahwasanya isim isyarah itu hada, hadhihi, dzalika, tilka. Itu berbentuk hadza. Itu berbentuk isim isyarah. Seperti contoh hadzal kitabun. Nah, hadza kitabun itu untuk menunjukkan bahwasanya kitab tersebut itu dekat. Akan tetapi dzalika kitabun itu menunjukkan bahwasanya kitab itu agak sedikit jauh daripada kita, menunjukkan bahwasanya itu kitab. Baik itu hadhihi, seperti contoh al-maktabatun, ini perpustakaan, dan tilka maktabat, itu perpustakaan. Kenapa berbeda hadza dengan hadhihi? Hadza itu untuk muzakkar tanpa adanya tak marbuto, dan hadhihi di situ adanya yang disebut dengan muannas, karena ketika dimasukkan isim tersebut itu terdapat adanya tak marbuto. Ad-dhamair, kemudian ad-dhamair kata ganti, ad-dhamairul munfasilah, kemudian ad-dhamairul muttasilah. Ada domir yang berbentuk munfasil, ada berbentuk dengan muttasil. Munfasil itu domir itu yang berpisah, kalimat domir yang